Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai tinjauan filosofis terhadap hukum zakat. Sebelum kami mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Mustafidi NIM 118044, yang kedua Rizka Sofiana NIM 118045, yang ketiga Irfan Dwi Ardiansyah NIM 1180552, dan saya sendiri Siti Maimunatulnisa NIM 1180062. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian zakat. Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Menunaikan zakat adalah salah satu kewajiban bagi setiap umat Islam. Menurut bahasa, zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu berasal dari kata zakat yang berarti suci, baik, tumbuh, dan berkembang. Menurut istilah, zakat adalah pengelolaan sebagai takaran harta tertentu yang didapat dari orang yang wajib membayar zakat atau muzaki, yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya atau mustahik. Zakat adalah proses memperbaiki dan membersihkan diri dari apa yang didapatkan. Menurut hukum Islam, zakat adalah kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dalam kurun waktu tertentu. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang diberikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan syariat Islam. Kemudian, pendistribusian zakat telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60. Dalam ayat tersebut dijelaskan ada 8 kelompok yang mendapatkan pendistribusian zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, goirimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sistem zakat sebagai suatu sistem ekonomi dalam Islam sudah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW dan juga pada pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Selanjutnya yaitu di poin B terdapat filosofis kewajiban berzakat dalam Islam. Yang pertama ada yang namanya keyakinan keagamaan. Orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya. Penerimaan zakat dari banyak orang oleh Rasulullah dikatakan suatu ibadah mensucikan mereka dari kotoran hartanya. Sesungguhnya zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia dari sifat mementingkan diri sendiri atau egois, kikir, dan atau pelit, dan cinta harta butuhnya, sehingga mampu membuka jalan untuk pertumbuhan dan kemajuan melalui pembelanjaan untuk orang lain. Yang kedua ada filosofis pemerataan dan keadilan. Zakat mempunyai tujuan sosial, yaitu membagikan kekayaan yang diberikan Allah yang lebih kepada manusia. Itu dari segi pemerataannya. Dari segi kesejahteraannya, zakat merupakan salah satu instrumen penting dalam pemerataan pendapatan. Yang ketiga yaitu filosofisnya ada namanya produktivitas. Konsep zakat semestinya dapat diberdayakan untuk menjembatani kesenjangan sosial atau kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan sosial yang sangat kondusif. Lalu yang keempat itu ada kebebasan. Zakat memiliki banyak hikmah baik yang berkaitan dengan hablu minallah dan hablu minannas. Yaitu ada juga yang poin kelima, etika dan kewajaran. Zakat mempunyai tujuan utama untuk mencapai keadilan sosial ekonomi, tercapainya kesejahteraan sosial umat, terwujudnya pemerataan serta keadilan. Lalu yang keenam ada yang namanya istikhlaf, yaitu penugasan sebagai khalifah di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagian amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan dengan kehendak pemiliknya. Manusia yang diberi amanat
berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapannya yang digariskan oleh sang pemilik, baik dalam pengembangan hartanya maupun dalam penggunaannya. Zakat merupakan salah satu ketetapan Tuhan. Menyangkut harta, bukan bahkan sodako dan infak pun demikian. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan harta benda sebagai sarana kehidupan untuk umat manusia seluruhnya. Yang ketujuh, ada yang namanya solidaritas sosial. Di sini manusia adalah makhluk sosial. Dengan demikian, Allah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat dari harta yang diamanatkannya kepada seseorang yang membutuhkannya. Dan yang terakhir ada filosofi persaudaraan. Manusia berasal dari satu keturunan. Antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah. Dekat atau jauh, kita semua bersaudara. Pertalian darah tersebut akan menjadi lebih kokoh dengan adanya persamaan-persamaan lain, yaitu agama, kebangsaan, lokasi, domisili, dan sebagainya. Hubungan persaudaraan bukan sekedar hubungan take and give, mengambil atau menerima, atau pertukaran manfaat, tetapi melebihi itu semua, yaitu memberi tanpa menanti imbalan, atau membantu tanpa dimintai bantuan, apalagi jika mereka hidup bersama dalam satu lokasi. Ya, selanjutnya ada dasar hukum zakat yang akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menyampaikan mengenai dasar hukum zakat. Yang pertama yaitu bersumber dari Al-Qur'an. Nah, untuk sumber Al-Qur'an di sini yang pertama yaitu surat An-Nur ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Yang artinya yaitu dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah kepada Rasul supaya engkau diberi rahmat. Lah, untuk sumber dasar hukum zakat pada ayat ini yaitu kita dapat garis bawahi mengenai kalimat wa'atuz zakata dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini wa'atuz zakata itu sudah jelas tunaikanlah zakat. Nah, jadi sumber dasar ini Quran pada surat An-Nur ini sudah jelas wa'atuz zakata. Lalu selanjutnya yaitu Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam surat Quran surat At-Taubah ayat 103 ini bisa kita dapat garis bawah yaitu sodakotan. Sodakotan dapat ditafsiri sebagai zakat. Khudh min amwalihim sodakotan. Ambillah dari harta mereka sebagai zakat atau ambillah zakat dari harta mereka. Selain Al-Quran, dasar hukum untuk menunaikan zakat yaitu hadis. Dalam hadis yang pertama yang menjadi dasar hukum zakat yaitu hadis yang artinya telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata bahwa Abu Sufyan radhiyallahu an telah menceritakan kepadaku bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kami diperintahkan untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan menjaga kesucian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dalam hadis tersebut telah jelas bahwa dikatakan diperintahkan kepada kami untuk menunaikan zakat.
Nah, sudah jelas untuk menunaikan zakat itu telah diperintahkan dalam hadis. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hikmah dari adanya zakat. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya zakat itu kan merupakan salah satu dari berbagai macam aturan yang telah Allah berikan, yang telah Allah tetapkan kepada kita sebagai umatnya, di mana aturan tersebut telah dijelaskan dalam nas Al-Quran dan hadis. Ternyata aturan-aturan yang telah diberikan oleh Allah itu memiliki hikmah yang luar biasa bagi para hambanya, baik itu ditinjau dari segi hukumnya, dari segi filsafatnya, ataupun dari segi kemaslahatannya. Termasuk di sini adalah zakat. Nah, di antara hikmah zakat itu yang pertama, zakat dapat menciptakan kesejahteraan bagi umat. Maksudnya itu apa? Zakat yang dikeluarkan itu kan sebagai wujud berbagi ya, sebagai wujud kepedulian sesama kita, kasih sayang kita kepada orang lain, sehingga zakat sendiri itu bisa mempererat persaudaraan, menciptakan sebuah kedamaian, serta bisa mensejahterakan bagi orang-orang di sekeliling kita, bagi mustahik zakat atau orang yang menerima zakat, dan juga bisa membantu mengentaskan kemiskinan pada lingkungan kita. Kemudian yang selanjutnya itu zakat bisa mensucikan jiwa dan menghapuskan sifat kikir. Nah, maksudnya itu apa sih? Zakat yang dikeluarkan karena Allah, semata-mata karena Allah dan mengharap ridhonya, pasti dapat membersihkan jiwa kita dari segala kotoran. Nah, hati kita itu kan pasti dipenuhi dengan sifat hati, sifat kotor hati ya. Salah satunya itu dengan adanya kikir. Nah, dengan adanya zakat, maka kita itu dilatih untuk untuk berbagi kepada orang lain, sehingga sedikit demi sedikit itu bisa menghilangkan sifat kotor, yaitu kikir yang ada pada diri kita. Selain itu, zakat kan juga bisa menghapuskan dosa-dosa kita, lebih mendekatkan kita kepada Allah, sehingga melalui perantara zakat itu dapat menyucikan jiwa kita menjadi jiwa yang lebih tenang dan lebih dekat kepada Allah. Yang kemudian hikmah zakat yang selanjutnya itu adalah zakat menyucikan harta. Nah, maksudnya itu apa? Nah, zakat itu kan pada hakikatnya harta yang kita miliki itu sebagian pasti ada harta milik orang lain, karena Allah itu kan telah menetapkan rezeki bagi setiap hambanya itu melalui jalan yang berbagai macam ya. Salah satunya itu pada harta kita. Jadi harta yang kita miliki itu ada hak atau sebagian dari harta orang lain yang Allah titipkan itu kepada kita. Nah, selain itu kita dalam kehidupan kita pasti seringkali, baik itu kita secara sadar atau tidak sadar, kita melakukan suatu perbuatan yang bisa dibilang itu perbuatan yang syubhat, yang mendekati perbuatan dosa ya, sedangkan kita itu dilarang untuk mendekati tersebut. Nah, seringkali juga kita itu melakukan suatu hal yang dilarang oleh Allah, perbuatan haram yang tercampur pada harta kita, baik itu kita sengaja atau tidak sengaja. Nah, dari adanya zakat tersebut, maka zakat dapat menyucikan harta kita yang tadinya harta kita itu menjadi kotor ataupun tidak berkah. Maka dengan adanya zakat bisa bisa lebih menyucikan harta kita, sehingga harta kita yang kita miliki itu menjadi berkah dan manfaat. Yang selanjutnya, zakat sebagai implementasi syukur atas nikmat Allah. Nah, tentu ya, karena dari sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu kesehatan, ilmu, terus waktu, salah satunya juga harta.
Maka dengan adanya zakat, kita secara tidak langsung implementasi rasa syukur telah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Maka kita salah satu perwujudan rasa syukur kita, selain kita sholat, maka kita juga mengeluarkan zakat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kemudian zakat mengembangkan kekayaan batin atau memperkuat keimanan dan optimisme. Nah, dengan adanya zakat itu kan akan timbul pada orang pada diri seorang itu untuk untuk jiwa-jiwa menolong saudaranya. Nah, itu kan dari kita zakat sendiri itu kan kita dilatih untuk bersifat ikhlas, kita berlapang dada untuk saling berbagi kepada orang lain. Secara tidak langsung kita kan juga dilatih untuk menghilangkan egoisme yang ada pada diri kita, serta menghilangkan bujukan syaitan dan hawa nafsu yang ada pada diri kita. Nah, inilah makna pengembangan jiwa dan penyucian maknawi, dan inilah pula yang kita dapat pahami dari hikmah adanya zakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.